Sebelum menonton channel ini, semua harap tenang, duduk yang manis, lalu jangan lupa buat subscribe dan like channel kita. Oke, lanjut. Buat gayaan juga mungkin ya, tapi enggak lah. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Muhammad K. Taufik. Jadi di video kali ini aku mau membahas lagi nih tentang tips-tips yang menurutku itu harus teman-teman ketahui. Tapi ini bukan tips traveling, melainkan cara apa saja sih aksesoris yang harus teman-teman punya kalau misalkan teman-teman itu beli MacBook, baik MacBook Air maupun juga MacBook Pro. Jadi di dalam tas ini, di dalamnya ada beberapa aksesoris yang mungkin menurutku harus teman-teman punya kalau misalkan teman-teman itu seorang Apple user. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video apa saja aksesoris yang harus teman-teman punya, aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukungku dengan cara like videoku, dan juga buat teman-teman yang baru join, aku mohon buat klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng. Jadi setiap aku upload video baru, teman-teman bisa selalu tahu dan selalu update tentang video baru. Oke? Kita akan lanjut ke video yang pertama. Apa saja aplikasi yang harus teman-teman punya? Oke, buat yang pertama kali yang harus kalian punya yaitu adalah Shockproof Armor Hard Case. Jadi ini adalah Shockproof Armor Hard Case buat MacBook. Nah, di sini aku pakai MacBook Pro yang Touch Bar Edition. Jadi pelindungnya itu sampai ke ujung, tapi nggak sampai ke belakang, sampai ke sampingnya juga. Dan yang aku suka dari hard case Shockproof ini itu ada kakinya. Jadi kalau misalnya kalian letakin di meja, menurutku nggak cepet panas MacBooknya. Itu sih kelebihan. Buat harga, ini kemarin aku cari di Bandung tuh di VVJ, belum ada hardcase yang ini, tapi aku lihat di Blibli ataupun juga di Tokopedia itu ada. Ini kemarin aku beli di Batam sih, dan juga ini keras teman-teman, jadi nggak kayak case-case yang sering dijual. Ini agak lebih keras. Terus yang aku suka sampai bagian tengahnya itu di ujung-ujungnya juga masih melindungi semuanya. Soalnya ada beberapa hardcase ataupun juga softcase di sampingnya itu nggak sampai selindung ini. Jadi ini hanya sebagian. Oke. Menurutku itu rekomendasi yang pertama. Oke, buat aksesoris yang kedua yaitu adalah keyboard cover. Jadi buat teman-teman yang punya MacBook nih, baik itu MacBook Air maupun juga MacBook Pro, harus beli keyboard cover buat pelindung keyboardnya. Walaupun misalkan keyboard kalian udah butterfly keyboard, menurutku ini bener-bener rekomendasi sih. Jadi kalau misalnya teman-teman tangannya basah, itu nggak kena ke keyboard MacBooknya langsung. Terus juga kalau misalnya teman-teman mau beli keyboard cover nih, aku kasih tip buat pilih yang transparan. Jadi kan di MacBook itu, baik MacBook Air maupun juga MacBook Pro, keyboardnya udah lampu. Jadi kalau misalnya teman-teman beli yang nggak transparan, itu lampu dari keyboardnya nggak bakal muncul kalau misalnya di lampu. Itu sih menurutku rekomendasinya. Ini juga aku pilih yang 3D warna kayaknya ya. Oke, itu adalah tips yang ke nomor 2. Oke, buat tips yang nomor 3 itu adalah mouse. Jadi kemarin waktu aku ulang tahun itu dapat hadiah dari teman-teman mouse. Di sini aku pakai mouse yang Magic Mouse Series 2 yang Grey Edition. Nah, tapi sebelumnya aku pakai yang ini dari HP. Ini adalah mouse bawaan dari aku kerja di tempat lama kayaknya ya. Udah lama banget nih mouse. Dan sekarang aku pakai ini. Terus aku rekomendasiin kenapa teman-teman harus pakai mouse yang menurutku Apple. Pertama, kayaknya baterainya itu tahan lama dari mouse yang biasanya. Terus kalau misalnya teman-teman mau ngecas, itu di sini pakai yang lightning cable. Nggak perlu ganti baterai sih, maksudnya tuh nggak perlu pakai baterai yang ABC. Karena kalau misalnya teman-teman pakai yang ini kan kalau misalnya habis baterai, teman-teman harus cari ke Indomaret ataupun Alfamart kayak gitu, supermarket lah intinya, buat cari si baterai. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai yang Apple Magic Mouse itu nggak perlu lagi, karena kalau misalnya habis baterai tinggal dicolok aja. Oke. Terus juga yang aku suka dan aku rekomendasiin kenapa teman-teman harus pakai Magic Mouse Series 2 itu adalah nih
nggak ada trackball yang kayak gini. Jadi ini kayak trackpad kayak gitu kan, menurutku ini trackpad, tinggal teman-teman swipe atas atau swipe kanan kiri, dia bacanya kayak gestur gitu. Oke, itu adalah tips yang ketiga buat teman-teman harus punya. Oke, buat tips yang keempat, aksesoris yang teman-teman harus punya yaitu adalah cara. Di sini aku pakai AirPods series 2 yang wireless charger buat dengerin musik dari si MacBook. Walaupun di sini biasanya aku pakai headset yang kabel yang 3.5 mm yang kayak gini nih. Ini bawaannya. Ini sering ribet, terus juga sering putus. Alhasil buat teman-teman yang harus punya yaitu adalah AirPod. Kenapa aku pakai AirPod? Pertama, ini nggak ribet. Teman-teman kalau misalnya narok kan, itu bisa teman-teman cari pakai aplikasi dari handphone teman-teman. Terus juga kenapa aku pilih AirPod? Itu nggak ribet ya, apa ya? Sistem pendengarannya kayaknya lebih bagus deh. Kalau misalnya teman-teman dengar musik, itu musiknya kayak bener-bener hidup. Udah itu doang sih menurutku, nggak ada yang lain. Buat gayaan juga mungkin ya, tapi enggak lah. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman disuruh milih, ataupun juga aku nih disuruh milih, lebih baik aksesoris yang harus punya itu selain handset kabel, yaitu adalah AirPod. Oke, buat tips yang kelima yaitu teman-teman harus beli charger. Di sini aku rekomendasiin buat teman-teman beli yang Baseus 65 watt. Terus ada 3 buah port di sini, 2 buah port Type-C dan juga 1 buah port USB. Di sini juga chargernya udah fast charging dan juga aku tes itu harusnya stabil, sama sih kayak misal bawaan. Tapi menurutku kenapa aku ganti? Karena bawaannya itu terlalu besar dan juga kepalanya itu kepala 3. Jadi teman-teman harus bawa lagi kayak extend buat colok ke listrik kan. Itu benar-benar habis tempat buat penyimpananku yang cuman sekecil ini. Jadi aku kasih saran buat teman-teman buat ganti ke charger yang lebih slim dan juga speknya hampir sama dengan bawaannya. Ini adalah Baseus yang 65 watt. Daripada teman-teman bawa yang sebesar ini harus ganti kayaknya yang lebih kecil, oke? Terus juga yang aku senang dari ini, dia langsung ke kepala 2 kayaknya ini namanya ya. Kepala 2 yang ke listrik, nggak perlu pakai extend, langsung tinggal colok doang. Oke, itu adalah tips yang kelima. Oke, buat tips yang nomor 6, selain teman-teman ganti charger yang aslinya, menurutku teman-teman juga harus perlu ganti kabel C2C-nya. Karena seringkali kabel C2C yang aslinya itu patah. Jadi menurutku rekomendasinya teman-teman ganti ke Baseus kabel C2C yang 100 watt dan juga ini juga kecepatannya udah 10 GB per second. Nah, kenapa aku rekomendasiin buat teman-teman ganti itu? Pertama, karena speknya yang hampir sama dan juga ini kabelnya nggak mudah patah. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau misalkan keinjek atau ketarik. Oke, itu adalah tips yang keenam. Oke, buat tips yang nomor 7, karena aku pakai MacBook yang 2017 ke atas, itu sekarang semuanya port udah pakai yang Type-C. Jadi teman-teman kayaknya harus coba dan harus punya sih. Itu adalah Baseus Magic Attachment. Nih, barangnya kecil. Ini kayaknya terlalu kecil di kantong, tapi fungsinya benar-benar bagus. Ini adalah pengganti MagSafe, teman-teman. Jadi kalau misalkan MacBook teman-teman ketarik, nggak perlu takut karena ini sistemnya magnetik. Jadi dia langsung lepas. Nih. Jadi kalau misalnya teman-teman ketarik kabelnya pada saat ngecas ataupun juga ada temen yang ketarik itu nggak sengaja, dia langsung lepas dari MacBooknya. Jadi MacBooknya nggak bakal kebawa. Terus juga buat charging, Baseus Magnet Attachment ini nggak mengganggu
sistem pengiriman daya ke MacBook kalian. Jadi tetap buat yang 13 inch itu kalau nggak salah 60 watt. Benar-benar keren. Walaupun dia kecil, tapi fungsinya benar-benar bagus buat teman-teman. Oke, buat tips yang nomor 8, teman-teman harus punya nih dust cover. Bentuknya sangat kecil teman-teman. Ini buat dust yang tipe C, dan juga ini buat cover dust yang tipe jack headphone 3,5 mm. Jadi kan kalau misalnya teman-teman nggak pakai, ini port Type C dan juga jacknya kebuka. Nah, menurutku teman-teman harus beli. Ini harganya berapa ya? Kayaknya kurang lebih 20 deh. Nih dustnya, terus teman-teman masukin ke sini dust covernya. Nah, ntar dia ketutup. Selain melindungi dari debu, ini juga melindungi dari semut kayaknya kalau misalnya mau bersarang, ataupun juga serangga-serangga kecil yang masuk ke dalam lubang portnya MacBook teman-teman. Jadi teman-teman harus beli si dust cover ini. Walaupun bentuknya kecil sama kayak si Baseus magnetic attachment, fungsinya nggak kalah buat melindungi MacBook kalian. Oke, buat aksesoris yang nomor 9 yang aku rekomendasiin buat MacBook kalian, yaitu adalah nih hard disk eksternal. Karena menurutku penyimpanan hard disk yang di MacBook itu benar-benar sedikit, nggak sama kayak misalkan sistem Windows. Jadi teman-teman harus punya hard disk eksternal. Ini aku rekomendasiin kalau misalkan teman-teman beli hard disk eksternal itu yang mereknya Seagate. Karena aku pernah pakai beberapa merek yang lain selain Seagate kan, itu cepet sekali datanya korup dan hard disknya rusak. Menurutku kalau misalkan Seagate itu lebih tahan lama. Ini bukan promo, tapi ini adalah benar-benar kenyataan yang aku pakai dan aku ceritain ke teman-teman. Tapi jangan dibanting, karena kayak kalau misalnya dibanting, disk yang di dalam hard disknya akan rusak juga teman-teman. Oke, buat tips yang nomor 10, aksesoris yang kalian harus punya yaitu adalah dongles. Di sini aku pakai dongles dari Baseus lagi. Selain harganya yang terjangkau, menurutku ini udah sedikit komplit lah. Terus yang aku suka dari dongles ini bentuknya slim dan juga grey sama kayak MacBookku. Kenapa aku bilang juga tadi sedikit komplit? Karena di sini hanya ada 3 buah USB port yang 3.0. Terus juga di sini ada network port. Di sini juga ada si ini lightning power. Kayak ini yang tipe Type C, dan yang terakhir port buat HDMI. Gue sangat benar-benar rekomendasi yang tipe ini. Oke, buat tips yang ke-11, ini adalah tips yang terakhir dari aku buat teman-teman kalau misalkan teman-teman punya MacBook yang 2017 ke atas, yaitu adalah kabel C to Lightning. Karena aku tuh tipikal orang yang sering lupa bawa dongles nih. Terus ini juga kabelnya lentur, nggak mudah patah teman-teman. Oke, itu adalah tips dari aku buat teman-teman tentang apa saja sih aksesoris yang harus teman-teman punya kalau misalkan teman-teman itu beli MacBook, baik MacBook Air maupun juga MacBook Pro. Dan juga buat teman-teman, aku mohon buat di like video ini. Terus juga buat teman-teman yang baru join, aku mohon buat di klik tombol subscribe dan juga klik tombol notifikasi, jadi teman-teman selalu update tentang video baruku. Oke, thank you teman-teman.